Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa tammu taslim ala nabiyina al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala udwan. Eh, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita. Kemudian suara anak terdengar Jelas insyaallah. kita untuk kembali dana dan salawat Fadal. ya afwan. Boleh. Baik. Nah, kayaknya terkendala karena di sini lagi hujan sinar. Boleh langsung Ustaz. Betul Ustaz. Tes. Gimana? Terkendala sinyal? Baik. Suara Anda jelas atau tidak? Jelas Ustaz. Baqarah ayat 148. 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Tidak diragukan lagi di antara kebaikan yang paling mulia, yang banyak keagungan dan fadilahnya adalah mencari ilmu. Mencari ilmu ini adalah merupakan perkara yang paling mulia yang memiliki banyaknya fadilah, banyaknya karunia. Oleh karenanya, di adab yang ketujuh ini kita diingatkan oleh penulis hafizahullah taala agar menggunakan umur kita, khususnya yang masih muda. Khususnya yang masih muda, karena yang masih muda tentu memiliki sesuatu yang banyak, yang lebih. Tatkala kita menginjak di batas itu, maka bekas atau sisa daripada pahatan batu tersebut akan berada di batu tersebut dengan cukup lama. Inilah perumpamaan yang disampaikan
oleh para ulama di dalam mencari ilmu di usia muda, yaitu bagaikan kita mengukir di atas batu. Ya, awetnya begitu lama. Ya, berada dan bekasnya bertahan cukup lama. Berbeda dengan ketika kita mencari ilmu di usia tua. Sebagian para ulama mengatakan, ya menuntut ilmu di usia tua itu bagaikan mengukir di atas air, ya kan naqsyi alal ma, ya kan naqsyi alal ma. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan pelajaran inilah beberapa nasihat daripada ulama soleh, ulama salafus soleh terdahulu, yaitu hendaknya para pemuda, generasi-generasi yang berada di usia muda saat ini mendalami dan menggunakan waktunya sebanyak mungkin untuk mempelajari ilmu agama, sehingga bekal yang baik di usia muda ini dapat dimanfaatkan dan dia gunakan sebaik-baik mungkin tatkala dia berada di usia senja atau di usia tua. Maka ini sedikit kita mempercepat saja penjelasan singkat daripada setiap pembahasan di perbab ini karena pertemuan kita yang terbatas, sehingga penjelasan pun insya Allah Anda coba untuk mempersingkat. Semoga dengan mempersingkat penjelasan tidak mengurangi apa yang menjadi hak yang ada di dalam ilmu yang telah ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala di dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi. Maka poin yang ketujuh adalah bersegeralah menggunakan umur kita ini mempelajari ilmu, khususnya ketika kita masih berada di usia muda ini. Kemudian yang selanjutnya al-ma'qid ats-tsamin. Adab yang ke-8, kiat sukses di dalam mencari ilmu adalah luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ujlah au wa tarkul ajalah wa tarkul ujlah au tarkul ajalah. Hendaknya kita bertahap di dalam mencari ilmu, tidak terburu-buru dan meninggalkan perbuatan terburu-buru. Telah diketahui bahwasanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah," sifat tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ujla awil ajala, dan sifat tergesa-gesa itu datang daripada syaitan. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, bahwasanya bab yang ke-8 ini kita diingatkan untuk mencari ilmu bertahap. Sebagaimana bahasa yang mungkin sering kita gunakan, yaitu step by step, bertahap, berkala. Tidak bisa kita sekali duduk untuk mempelajari ilmu, menguasai semua bidang-bidang ilmu yang ada di dalam ilmu agama ini. Nah, bisa kita sekali duduk di dalam daurah, kemudian kita bisa memahami ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fikih dan yang lain-lainnya daripada bidang-bidang ilmu, ilmu miras, ilmu warasah, ilmu warisan. Ya, ini pun tidak bisa kita pahami di dalam sekali daurah semua daripada cabang dari cabang-cabang ilmu agama. Maka bertahaplah kita seperti ya sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan al-ilmu tu'amul qalbi wa syarabihi wa dawaih. Ilmu itu adalah santapan hati. Ilmu itu adalah makanan hati, minuman hati, dan obat daripada hati. Kita lihat makanan dan minuman. Ketika masuk ke dalam lambung kita, apakah kita langsung memasukkan 2 piring, 3 piring, 4 piring, dan sebanyak-banyaknya? Maka tentu akan membahayakan keadaan daripada lambung kita tersebut. Kita makan bertahap. Kita makan tidak sekaligus ketika makan, masuk dengan jumlah yang banyak. Begitupun demikian dengan minum. Ya, minuman. Walaupun kita haus, apakah semua minuman, semua air itu hendaknya kita teguk dan kita minum? Tentu itu akan membahayakan pernafasan kita. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembagian daripada makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita, yaitu sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga lagi untuk nafas. Begitu juga dengan ilmu ini merupakan obat daripada hati. Kita lihat obat yang kita minum yang diberikan oleh dokter tatkala kita sakit. Apakah ketika kita sakit kemudian
satu pil yang kita minum belum memberikan efek kesembuhan dari penyakit yang kita rasakan, kemudian kita tambahkan di waktu yang sama pil yang banyak, maka jawabannya tentu itu juga akan membahayakan. Bukannya kesembuhan dan kesehatan yang kita dapatkan, namun malah lebih memberatkan atau bahkan memudaratkan fisik kita, kesehatan badan kita. Sehingga demikian pula dengan ilmu. Carilah ilmu dengan bertahap, carilah ilmu dengan berkala, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalam memahami ilmu. Kita memperhatikan di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang sangat berat. Sekalipun Al-Qur'an ini dikatakan qawlan tsaqila, perkataan yang berat, bukan berarti mempelajari Al-Quran ini adalah sesuatu yang sulit. Karena di dalam surat Al-Qamar, ya, dan juga beberapa kali Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini, di antaranya terdapat di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir." Telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Ya, di antara makna dipelajari itu adalah dibaca. Di antara makna dipelajari itu adalah dipahami maknanya. Di antara makna dipelajari itu adalah dihafalkan dan diamalkan. Ya, sehingga ini mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an insya Allah mudah. Sebagaimana kabar gembira juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, maka Allah akan berikan kemudahan untuk memahami ilmu agama. Maka kemudahan akan Allah berikan bagi mereka yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, maka tentu mintalah kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami ilmu agama. Dengan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita bisa meraih ilmu, maka semoga kedepannya di dalam mencari ilmu kita senantiasa diberikan kemudahan, mendapatkan taufiknya di dalam memahami, di dalam menghafalkan, di dalam mengamalkan, dan di dalam mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32 juga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan orang-orang kafir. Ketika itu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi ditanya oleh orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Mereka orang-orang kafir bertanya, kenapa kok Al-Quran itu tidak diturunkan kepadamu wahai Muhammad dalam satu kali turun? Satu kali turun langsung diturunkan semuanya Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya di akhir daripada surah Al-Furqan ayat 32 tersebut. Kadzalika, demikian, kenapa kami tidak menurunkan sekaligus Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, linusabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan, untuk memantapkan hatimu dengan Al-Quran tersebut. Ya. Karena kalau Al-Quran itu diturunkan sekaligus, ini qaulan tsaqila, ini perkataan yang berat. Ya. Ini adalah merupakan perkataan yang berat, yang butuh dipahami, yang butuh direnungi, yang butuh ditadaburi, yang butuh diamalkan. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan sekaligus, maka tentu ini akan menyulitkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahaminya, untuk mentadaburinya, dan juga untuk mengamalkannya. Karena perintah di dalamnya terdapat perintah yang banyak, yang beragam, tidak hanya satu perintah saja, tetapi banyak perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu itu akan menyulitkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan agama ini yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ini menunjukkan kepada kita perhatian seorang guru kepada muridnya, agar muridnya ini tidak merasakan sesuatu yang berat di dalam mencari ilmu, ya, tidak merasakan yang berat di dalam mencari ilmu. Sehingga Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan,
Al-bada'ah bil mutun al-qisar. Mulailah kalian wahai para penuntut ilmu di dalam belajar dari matan-matan yang singkat, matan-matan yang kecil. Ya, matan-matan itu eh, apa dalam bahasa Indonesia itu apa matan itu? Kumpulan penjelasan syahid-syahid daripada dalil ya, dari dalil Al-Qur'an ataupun hadis ataupun dari perkataan-perkataan ulama, maka itu disebut dengan matan. Ingat matan, bukan mantan. Nah, ini beda lagi itu maknanya ya. Nah, ini nggak pakai n. Matan ini diambil dari bahasa Arab, bukan diambil dari bahasa Indonesia. Matan, ya baik matan fikih, mungkin matan hadis, mungkin matan tajwid. Kita mulai daripada yang kecil-kecil terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah kita membacakan di hadapan guru kita, mendapatkan penjelasan daripada guru kita, mulailah juga selanjutnya dengan menghafal. Ya, menghafal. Ketika kita mendapatkan kemampuan kita, ternyata mulai masuk kepada tahapan selanjutnya. Jiwa kita mulai mendapatkan kemampuan untuk bisa melebihi daripada apa yang sudah kita lewati ini, baru setelah itu kita tambahkan lagi. Mungkin dalam satu hari itu kita mempelajari satu bab, dua bab, ya ternyata di hari kelima atau mungkin di pekan yang kedua, ketiga, kita merasa jiwa kita ini mampu untuk bisa membaca dalam satu hari itu melebihi daripada bab yang pernah kita baca, yang sebelumnya per hari mungkin satu bab, dua bab, maka untuk bulan selanjutnya bisa lebih daripada dua bab tersebut. Dan ini tentu kita yang mengetahui kemampuan daripada jiwa kita. Kalau kita mendapatkan jiwa kita ini sudah merasakan ya kenikmatan dan tidak merasa berat untuk ditambahkan beban untuk memahami dan mempelajari ilmu, maka silakan. Ya layaknya orang yang mengangkat barbel, tentu tatkala dia mengangkat tidak langsung yang bobot 20 kilo, 30 kilo, bertahap. Ya, dia angkat mungkin 5 kilo terlebih dahulu, kemudian dia melihat setelah 2 bulan kemudian dia mampu untuk bisa menambahkan bebannya 10 kilo, maka dia tambahkan. Dan ini kembali kepada yang dia lihat daripada kemampuan yang dia miliki dari pemahaman dan hafalan. Ini bab yang ke-8, kiat sukses di dalam mencari ilmu yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu mulailah dengan bertahap. Ya, jangan tergesa-gesa di dalam mencari ilmu. Sama seperti orang yang pengen minum dengan ketika dia haus, namun dia minum dalam keadaan tergesa-gesa, maka bisa jadi air itu tidak masuk ke dalam mulutnya, melewati mulutnya, tetapi melewati lubang hidungnya, dan ini bisa membahayakan pernafasannya karena dia minum dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga yang namanya tergesa-gesa itu tidak ada yang bisa menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Ketika seorang penuntut ilmu berharap proses di dalam mencari ilmunya bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, maka mulailah dengan cara bertahap, berkala, dan jangan tergesa-gesa. Selanjutnya, al-ma'qid at-tasi'. Adab yang ke-9, kiat sukses di dalam mencari ilmu, di dalam kitab Ta'zimul Ilmi, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala menyampaikan, yaitu as-sabru bil ilmi tahammulan wa adaan, bersabar ya di dalam mencari ilmu, tahammulan wa adaan, baik dari tahammul ya, tahammul proses mencarinya, wa adaan yaitu proses di dalam mengamalkannya. Jadi ada dua kesabaran yang dibahas di sini, yaitu pertama sabar di dalam proses mencari ilmu, yang kedua adalah sabar di dalam mengamalkan ilmu. Dan ini terdapat dua kali sabar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sabar sebanyak berapa kali? 2 kali. Sabiru, isbiru wasabiru. Ya.
As-sabr wal musabarah. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian. Karena mungkin di awal proses kita bisa bersabar, tetapi di pertengahan proses kita tidak sabar. Apalagi nanti ya di akhir daripada proses itu adalah pengamalan ilmu. Bisa jadi kita tidak bersabar di dalam mengamalkan ilmu kita. Maka poin yang ke-9 ini diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala oleh penulis Habibullah taala Quran surat Ali Imran ayat 200. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Begitu juga oleh penulis Habibullah taala mengawali daripada bab yang ke-9 ini firman Allah tabaraka wa taala yang terdapat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Surah Al-Kahfi ayat 28. Bersabarlah, sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang senantiasa mengingat berdoa kepada Allah di pagi hari maupun di sore hari, di mana mereka berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah kita di dalam kebaikan. Bersabarlah kita bersama orang-orang yang baik. Di dalam kebaikan yaitu adalah di dalam mencari ilmu. Bersabarlah kita bersama orang-orang yang baik, yaitu bersabar dengan orang-orang yang senantiasa berupaya menggunakan waktunya di dalam kebaikan. Di antaranya yaitu orang-orang yang mencari ilmu adalah merupakan orang-orang yang baik. Orang-orang yang mencari ilmu adalah orang-orang yang baik karena mereka sedang mencari harta warisannya para nabi, ya, harta warisannya para nabi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan juga dinar, innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi mewariskan yang namanya ilmu. Makanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, al ulama warathatul anbiya. Para ahli ilmu adalah merupakan pewarisnya para nabi. Maka bersabarlah kita di dalam kebaikan ini. Bersabarlah kita di dalam mencari warisannya para nabi. Yang itu kita niatkan untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajahah. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran juga kembali mengikhlaskan atau memperbaiki niat kita di dalam mencari ilmu. Ya, perbaikilah niat kita di dalam mencari ilmu untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala atau mengharap mendapatkan nikmat di atas nikmat, yaitu adalah bisa melihat wajahnya Allah tabaraka wa taala. Qala Yahya ibn Abi Katsir, disebutkan oleh Yahya ibn Abi Katsir di dalam tafsirnya berkaitan tentang ayat ini, ya, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28, hiya majalisul fikih. Ya, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari itu adalah orang-orang yang duduk di majelis fikih. Ya, karena orang-orang yang duduk di dalam majelis fikih itu adalah orang-orang yang mempelajari bagaimana tata cara ibadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mempelajari tata cara ibadah, tentu dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan wala yuhassil ahadukum al-ilma illa bisabar. Dan tidaklah kalian bisa meraih ilmu dengan mutu yang baik, dengan kualitas yang baik kecuali dengan bersabar. Ya, kalian tidak bisa meraih ilmu kecuali dengan bersabar. Begitu juga perkataan Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah taala, la yusata'ul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih, ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan badan yang berleha-leha. Jadi perkataan yang sangat luar biasa, motivasi yang baik buat kita, bahwasanya para penuntut ilmu itu tidak bisa mendapatkan ilmu dengan badan yang santai-santai, dengan badan yang berleha-leha. Artinya dia malas untuk menulis, dia malas untuk menegakkan kakinya hadir majelis ilmu, maka ini adalah rohatul jism, yaitu badan yang terlalu dibawa di dalam hal-hal yang banyak beristirahatnya. Orang yang terlalu banyak beristirahat di dalam mencari ilmu, maka tentu dia tidak akan bisa mendapatkan sebanyak orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala juga mengatakan di antara upaya kita untuk bisa mendapatkan ilmu yaitu adalah al-hirsu wal ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh dan adanya upaya upaya perjuangan yang luar biasa
untuk meraih ilmu. Sabar terbagi menjadi dua di dalam mencari ilmu ini. Pertama, sabar di dalam proses mempelajari ilmu tersebut. Dan yang kedua adalah sabar di dalam mengamalkan ilmu dan juga mendakwahkan ilmu. Wa fawqa hadaini an-naw'ain man sabara al-ilma as-sabru min sabril ilmi as-sabru 'ala sabr fihima wa thabat 'alaihima. Ya. Dan sabar yang paling tinggi di antara dua sabar ini adalah ketika seseorang berupaya untuk betul-betul bisa sabar di atas keduanya. Ya. Sabar yang paling tinggi di antara dua sabar ini adalah ketika seseorang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu berupaya untuk bisa sabar di atas keduanya. Bersabar di dalam mencari ilmu, kemudian yang kedua bersabar di dalam mengamalkan dan mendakwakan ilmunya. Ya. Berkata Abu Ya'la Al-Musili di antara perkataannya yang sangat luar biasa, wa qalla man jadda fi amrin tatallabahu wastashaba sabar illa faza bidzafar. Sangat sedikit orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan perkara yang sedang dia mencarinya. Sangat sedikit orang yang bersungguh-sungguh di dalam perkara yang saat ini dia sedang mencarinya. Contoh seperti kita saat ini di dalam mencari ilmu. Disebutkan oleh Abu Ya'la Al-Musili Al-Muhaddits rahimahullah taala di dalam kitab Ta'dhimul Ilmi ini, orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang sedang dia berupaya meraihnya itu sangat sedikit. Wastashaba sabar. Ya, begitu juga dengan dia menghadirkan kesabaran di dalam mencari ya, apa yang sedang dia cari, dia hadirkan kesabaran, itu sangat sedikit. Apabila dia bersungguh-sungguh, kemudian dia bersabar di dalam bersungguh-sungguh tersebut, di dalam mencari apa yang sedang dia cari, illa faza bil dhafar, maka sungguh dia akan mendapatkan keuntungan dan keberuntungan. Keuntungan serta keberuntungan yang luar biasa atau kemenangan dan keberuntungan. Orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bersabar, dua syarat ini adalah dua syarat yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu agar dia bisa mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermutu, ilmu yang apa namanya sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam mempelajari ilmu agama ini. Maka hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu yaitu dua. Pertama, kesungguh-sungguhan dia di dalam mencari ilmu tersebut. Yang kedua, adanya sabar. Ya, adanya kesabaran di dalam bersungguh-sungguh, ya, senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mencari apa yang sedang dia cari daripada ilmu ini. Kalau dia bersungguh-sungguh dan dia bersabar, maka dia akan menang, dia meraih kemenangan dan keberuntungan. Dia akan meraih kemenangan dan keberuntungan. Illa faza bidzafar. Maka para penuntut ilmu, kita saat ini sedang berlomba di dalam kebaikan. Kita sedang berlomba fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Maka jika kita ingin meraih banyaknya kebaikan, upayakan kita menempuh dengan dua cara. Pertama, bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Bersungguh-sungguh dan bersabar. Kemudian, ya, ini sedikit tambahan saja dari anak pribadi, yaitu selain daripada kalau tadi di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 ini menerangkan tentang juga memilih teman yang baik. Agar apa? Agar teman yang baik ini senantiasa menyeret kepada kebiasaan yang baik. Wasbir nafsak ma'alladzina, bersama orang-orang yang senantiasa mengingat, berdoa kepada Allah di pagi dan di sore hari. Maka dari sini juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa bersungguh-sungguh dan bersabar. Tentu juga ada faktor-faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya baik itu yang eksternal ataupun internal. Yang eksternal itu adalah pertama teman. Faktor yang paling utamanya dari eksternal itu adalah teman kita. Kemudian yang internal kita adalah diantaranya doa. Diantaranya doa.
Berdoalah kita sebagaimana doa yang ada di dalam Al-Quran agar kita dianugerahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan juga dalam ayat yang lain, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka mintalah kita kepada Allah agar dianugerahkan kesabaran, sehingga tatkala kita memiliki kesabaran, ini adalah merupakan sifat yang baik yang menjadikan kita meraih banyaknya kebaikan daripada proses mencari ilmu dan mengamalkan ilmu serta mendakwahkan ilmu. Kemudian selanjutnya yang terakhir mungkin yang kita bahas pada malam hari ini, kiat sukses di dalam mencari ilmu yang disampaikan oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala di dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi yang ke-10 adalah mulazamatu adabil ilmi. Senantiasa kita menghiasi diri kita ini dengan adab-adab para penuntut ilmu. Hiasilah diri kita. Ilmu ini adalah merupakan perhiasan yang indah. Maka tatkala kita mencari ilmu, hendaknya kita mencari dengan memperhatikan adab-adab mencari ilmu. Qala Ibnu Qayyim fi kitabihi, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang ini merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungan. Ketika kita memiliki adab yang baik, maka akan mengantarkan kita meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Dan ketika seseorang dia memiliki adab yang minim, adab yang sedikit, maka ini merupakan jalan atau tanda syaqawah wa bawarih, yaitu tanda kesengsaraan dan kecelakaan. Kesengsaraan dan kecelakaan akan diraih dan diperoleh oleh seseorang yang memiliki adab yang sedikit. Apalagi kalau dia sama sekali tidak memiliki adab, maka tentu dia akan diantar ke jalan penuh kebinasaan. Famastuzliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidak ada yang bisa menyamai dengan adab untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka adab adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita meraih kebaikan di dunia, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Ya. Dan tidak ada juga yang bisa menjadikan kita terhalang untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ketika kita memiliki adab yang sedikit. Artinya di sini disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ketika seseorang, terlebih para penuntut ilmu, dia memiliki adab, dia memiliki adab tatkala mencari ilmu, adab terhadap ilmu, adab terhadap gurunya, adab terhadap kitab yang dia pelajari, ya, adab di dalam majelis ilmu, adab bersama temannya, sesama teman para penuntut ilmu. Ketika dia memiliki adab yang indah di dalam mencari ilmu, maka ini merupakan tanda kebaikan yang akan menjadikan dia meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Namun sebaliknya, jika dia tidak memiliki adab atau memiliki adab yang sangat sedikit, ya, maka ini akan mengantarkan dia ke dalam kesengsaraan. Begitu juga disampaikan oleh para ulama, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab. Seseorang itu tidak bisa mulia tanpa adab. Seseorang tidak bisa mulia tanpa adab. Menunjukkan bahwasanya adab ini adalah yang dapat menjadikan seseorang itu menjadi mulia. Wa iyyakun dza hasabin wa nasab. Walaupun dia memiliki keturunan dan harta yang baik. Ya. Walaupun dia memiliki keturunan, walaupun dia memiliki kedudukan, ya. Dia memiliki kedudukan yang baik di mata manusia. Ya. Atau dia memiliki keturunan yang baik. Ya. Dia lahir dari keturunan bangsawan dan semisalnya. Tetapi keturunannya ini dan kedudukannya ini tidaklah akan menjadikan dia mulia di mata manusia jika dia tidak memiliki adab. Sehingga Yusuf ibn al-Husain rahimahullah ta'ala berkata,
bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab maka kalian akan dimudahkan untuk memahami ilmu. Ya, ketika seorang penuntut ilmu berharap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu, menghafalkan ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu, maka hendaknya dia mempelajari ilmu dengan adab. Ya, dengan beradab, dengan adab-adab para penuntut ilmu tatkala dia hadir di dalam mencari ilmu, maka ini adalah jalan yang akan memudahkan dia memahami dengan baik ilmu tersebut yang telah dia pelajari. Ya, maka ini tentu menjadi jawaban bagi kita juga ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara sebab menjadikan kita mudah memahami ilmu adalah adab. Dan sebaliknya, di antara sebab yang menjadikan kita terhalang di dalam memahami ilmu atau terhalang di dalam memperoleh ilmu dengan baik adalah tatkala kita hadir tidak dengan adab. Maka pelajari adab, ya, pelajari adab dan hadir dengan adab di dalam mencari ilmu. Kemudian berkata Ibnu Sirin rahimahullah taala, kanu yata'alamul hadiya kama yata'alamul ilma. Mereka dahulu Ibnu Sirin rahimahullah taala salah seorang tabi'in berkata, mereka generasi-generasi soleh terdahulu mempelajari adab ya sama seperti mereka mempelajari ilmu. Artinya lamanya mereka mempelajari adab itu sama seperti mereka mempelajari ilmu. Bahkan Malik ibn Anas berkata kepada salah seorang pemuda daripada kaum Quraisy, "Ya bana akhi, wahai anak dari saudaraku, ta'allamil adab, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu." Bahkan Makhlad ibn Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila katsiri minal adab ahwaju minna ila katsiri minal ilmi." Kami lebih butuh ya. Lebih banyak kami membutuhkan terhadap adab dibandingkan kami membutuhkan banyaknya ilmu. Artinya perhatian para ulama salafus saleh terdahulu terhadap adab itu sangat luar biasa. Mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala pernah juga berkata, tatkala beliau masih usia yang sangat muda, kanat ummi tu'ammimuni, ibuku memasangkan surban untukku. Dan ibuku berkata kepadaku, idhab ila Rabi'ah, pergilah engkau kepada gurumu yang bernama Rabi'ah, yaitu Ibnu Abi Abdurrahman, salah seorang ahli fikih di kota Madinah di zamannya. Maka apa kata ibunda daripada Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, fata'allam min adabihi qabla ilmi. Pelajarilah dari gurumu tersebut adab-adabnya sebelum engkau mempelajari tentang masalah ilmu. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad juga ya, berkata kepada ashabul hadis tatkala dia menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang pakar hadis ya, para penuntut ilmu yang sedang mempelajari hadis. Kemudian Al-Laits bin Sa'ad memperhatikan ada sesuatu yang tidak dia sukai daripada adab yang dimiliki oleh para penuntut ilmu yang sedang mempelajari ilmu hadis. Ka'annahu karihahu, seolah-olah dia tidak suka dengan apa yang dilihat dari adab yang ditampakkan, yang ditampilkan oleh para penuntut ilmu yang hadir di dalam majelisnya. Faqala ma hadza, kemudian beliau berkata, apa ini? Antum ila yasirin minal adab ahwaj minkum ila katsirin minal ilmi. Kalian harusnya lebih banyak membutuhkan terhadap adab dibandingkan terhadap ilmu ya. Itu di masa Al-Laits ibn Sa'ad beliau berkata demikian. Bagaimana dengan Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah taala melihat adab-adab para penuntut ilmu di masa kita saat ini, disampaikan oleh Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Bagaimana kalau Al-Imam Al-Laits rahimahullah taala melihat adab-adab para penuntut ilmu saat ini di dalam majelis ilmunya bersama guru-gurunya, tentu ya kita bisa menjawab dan bisa mengetahui bagaimana saat ini adab kita ataupun adab-adab daripada teman-teman kita di dalam mencari ilmu. Maka tentu ini menjadi perhatian, nasihat yang sangat indah, yang luar biasa penuh hikmah untuk kita para penuntut ilmu. Hadirlah kita di dalam majelis ilmu dengan adab, dengarkanlah kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita dengan adab, catatlah ilmu kita dengan adab, pahamilah dengan adab, berada dekat dengan guru kita dengan adab,
peganglah kitab-kitab yang kita pelajari dengan adab, catatlah dengan adab, dengarkanlah ilmu dengan adab, amalkanlah ilmu dengan adab, karena adab ini adalah merupakan jalan yang dapat mengantarkan kita meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka inilah beberapa faedah singkat yang bisa kita pelajari daripada ta'zimul ilmi pada malam hari ini. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal ikhwan wa akhwat fillah yang mau bertanya, kita gunakan 5 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fiikum. Boleh ana bertanya Ustaz? Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustaz, terkait yang Ustaz bilang bahwasanya kalau kita mencari ilmu itu jangan tergesa-gesa. Pertanyaannya begini Ustaz, apabila seorang muslim itu selalu mengikuti kajian di mana saja, contohnya misalkan di masjid ini dia mengikuti dengan Ustadz A kitab ini, terus begitu seterusnya Ustadz. Jadi maksudnya dia tidak menyelesaikan satu kajian terlebih dahulu. Itu apakah termasuk tergesa-gesa Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai adab penuntut ilmu. Nah, ini kan alhamdulillah ya Ustadz juga mengadakan kajian online. Nah, ini untuk adab-adab kita sebagai penuntut ilmu ini dalam keadaan online itu baiknya seperti apa Ustadz? Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Yang pertama, apakah seseorang yang belum menuntaskan mempelajari ilmu dengan gurunya, kemudian dia berpindah ke guru yang lain, dan seterusnya, termaksud daripada tergesa-gesa? Maka jawabannya iya, termaksud daripada tergesa-gesa. Dan ini tentu ibaratnya ketika kita lagi diberikan obat oleh dokter, tatkala kita sedang konsultasi kesehatan, sedang diberikan resep setengah, kemudian kita langsung pergi ngambil. Ya, kita nggak tahu tambahan resep selanjutnya yang pas dengan komposisi kadar obat yang sudah diresepin sebelumnya itu apa gitu. Ya, sehingga tentunya ketika komposisi ini sempurna akan menghasilkan obat yang memberikan hasil yang maksimal. Ketika kita mempelajari ilmu ini dengan sempurna, minal bidayah ila nihayah, dari awal sampai terakhir, kita dengarkan, kita pahami, kita catat, kita berupaya untuk menghafalkan dan mengamalkan dengan sempurna, maka tentu ini juga akan memberikan hasil yang maksimal, hasil yang baik, ya, dari pemahaman, dari segi hafalan, begitu juga dari segi pengamalannya. Maka tentu ini juga termaksud daripada hal yang tergesa-gesa, dan ini yang sering Ana juga sampaikan kepada para penuntut ilmu, jangan semua kita seperti beo, kemana orang itu pergi kita ngikutin, kemana orang itu duduk kita duduk, kemana orang pergi mengaji kita pergi mengaji tanpa ada tujuan. Maka kita pelajari terlebih dahulu apa kitab yang akan dikaji, tentang apa. Kalau memang kita butuhkan, apalagi itu adalah berkaitan tentang masalah akidah, fikih, ya, maka itu adalah ilmu yang paling utama di antara ilmu yang utama, yaitu adalah akidah. Kemudian setelah itu adalah berkaitan tentang masalah fikih. Ya, pelajarilah terlebih dahulu ilmu ini. Jangan bilang, wah ini saya sudah mengkajinya, saya sudah mengkhatamnya. Ya, kita melihat para ulama terdahulu, mereka bisa membaca satu kitab seperti Al-Imam Al-Bukhari, ya, mengulang hafalannya yang ribuan hadis tersebut, itu bisa sampai ratusan kali beliau mengulangnya. Ya, kemudian beliau menyetorkan hafalannya, bacaannya, beliau mengkaji kembali. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengulang kitab-kitab gurunya, itu bisa puluhan kali. Satu kitab itu bisa puluhan kali. Ya, puluhan kali. Begitu juga Imam Rabi'ah dan yang lainnya, ya, murid daripada Imam Syafi'i, mereka mengatakan kami bisa mengulang
pelajaran yang disampaikan oleh guru kami, padahal itu satu pelajaran saja, itu bisa lebih daripada 100 kali. Bisa lebih daripada 100 kali. Menunjukkan bahwasanya kita coba ulang-ulang terlebih dahulu ilmu yang telah kita pelajari, tentunya setelah kita melewati proses belajar yang utuh dari awal hingga akhir. Karena bisa jadi ada bagian-bagian penjelasan guru yang kita terluput, yang kita tidak terdengar, kemudian hadir pemahaman yang tidak baik atau tidak sempurna, khawatir keliru atau tidak memahami dengan baik, sehingga ketika kita mengulang kembali itu akan menghadirkan faedah-faedah tambahan ya yang sebelumnya mungkin kita terluput atau tertinggal atau kita tidak memahaminya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang adab di online ya. Adab di online itu sama saja. Adab di online itu sama saja seperti ketika kita belajar di majelis ilmu. Langsung secara offline, hadir di hadapan guru kita. Yang seperti ini kan juga hadir secara langsung sebenarnya. Cuman jarak saja yang membentang jauh sehingga seolah-olah kita terasa jauh. Namun lihat wajah kita bisa saling melihat, ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang jauh itu bisa terasa dekat, sehingga ya sekalipun kita belajar online, maka adab-adab sebagaimana yang kita sering lakukan ketika offline tatkala berada di majelis ilmu secara langsung di majelis, baik itu di masjid ataupun di tempat-tempat yang lainnya, maka sama ya, baik dari adab duduknya diperhatikan, kemudian ya ketenangan duduknya juga diperhatikan, fokus ilmunya juga dia perhatikan, dia berupaya untuk mencatat, kemudian tatkala dia pengen pergi ke kamar mandi atau mungkin ada hajatnya sehingga dia harus meninggalkan sesaat majelis ilmu, maka dia harus meminta izin kepada gurunya dan tidak mesti harus disampaikan secara lisan sebagaimana kita biasanya di majelis ilmu cukup dengan mengangkat isyarat tangan. Ya, insya Allah kan udah ada emotnya juga di Zoom ya, mengangkat tangan dan iya, atau mungkin angkat telunjuk seperti ini minta izin gitu ya kan untuk meninggalkan majelis taklim, maka itu tidak mengapa dan itu yang juga dilakukan tatkala kita belajar secara online, mempelajari atau menerapkan adab di offline, begitu juga kita menerapkan adab ketika mempelajari ilmu saat online. Allah taala a'lam wa a'lam. Nah, terakhir ada Ustaz, apa namanya izin tanya Ustaz? Fadl Abdullah Farid. Nah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz serta para ulama kaum muslimin. Karena izin bertanya terkait belajar yang bertahap itu Ustaz. Bagaimana kalau semisal di awal kita hijrah gitu Ustaz, kita belum tahu prioritas yang mana sehingga banyak kajian yang kita ikutin gitu Ustaz. Nah, apakah setelah kita tahu sekarang mengenai prioritas atau tahapan-tahapan kita harus ngaji yang mana dulu gitu Ustaz? Apakah kita harus meninggalkan atau menyeleksi lagi kajian-kajian yang sudah kita ikuti tersebut walaupun kita misal udah mengikuti kajian yang belum prioritas itu dari awal gitu Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Iya, di awal muqaddimah ta'zimul ilmi, Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala juga memberikan nasihat, qalilun yabqa fayanfa' min katsirin yulqa fayurfa'. Sedikit kita pelajari tetapi bisa kita tangkap secara pemahaman, begitu juga secara hafalan dan pengamalan, maka itu lebih bermanfaat. Sehingga kalau memang ternyata saat ini sudah banyak kita hadir di majelis ilmu dan kita bisa membagi waktunya, silahkan dilanjutkan. Apalagi kalau memang dari awal kita hadir bersama ustadz-ustadz kita tersebut dan tentunya kita pastikan bahwasanya ustadz yang kita duduk di dalam kajiannya adalah ustadz yang bermanhaj salaf. Ustadz yang kita duduk di dalam kajiannya adalah betul-betul ustadz yang ketika menyampaikan argumennya berdasarkan daripada Al-Quran, hadis, dan aqwal para ulama, perkataan para ulama, khususnya generasi-generasi yang soleh terdahulu, baik itu dari generasi sahabat, tabi'in, ataupun daripada generasi tabi'ut, tabi'in.
Maka kalau kita mampu untuk membagi waktu kita, silahkan. Dan kita merasa kita bisa kuat untuk terus membagi waktu kita dengan pembagian waktu, tenaga, pikiran, maka kalau memang kita mampu silahkan dilanjutkan. Tetapi kalau dirasa tidak mampu, apalagi mungkin teman-teman ada yang masih juga kuliah, ya baik di WNJ dan yang lainnya masih kuliah, maka pandai-pandailah kita membagi waktu. Yang kuliah di umum silahkan dilanjutkan kuliahnya yang di umum karena itu merupakan amanah, apalagi sudah dari awal kita dibiayai oleh orang tua kita di jurusan tersebut, maka jangan pernah kecewakan mereka. Di bidang umum tersebut kita bersungguh-sungguh juga, kita tunjukkan bahwasanya kita bisa memahami ilmu agama dengan baik, begitu juga kita bisa menguasai ilmu dunia dengan baik. Kita banggakan mereka dengan prestasi agama kita banggakan orang tua kita juga dengan prestasi ilmu dunia kita. Maka kalau kita bisa membagi waktu dengan sekian banyaknya jadwal kegiatan kita, maka silahkan. Tetapi kalau tidak, sekarang mana yang menjadi kegiatan prioritas, contoh seperti kuliah yang ada di kampus, itu diprioritaskan terlebih dahulu, nanti daripada sisa waktu yang senggang, kita gunakan untuk hadir majelis ilmu, dan tentunya karena waktu kita yang ada terbatas dan sedikit, maka tentunya kita kurangi majelis ilmu yang beragam tadi, kita pilih mana yang menjadi ilmu yang sangat kita butuhkan. Dan tentunya ilmu yang sangat kita butuhkan adalah yang pertama, yang berkaitan tentang masalah akidah, yang berkaitan tentang masalah tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kita ini tidak akan diterima kecuali jika kita beramal dibangun di atas keimanan. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa, siapa yang mengamalkan amal soleh dari laki-laki maupun dari perempuan, ya, wa huwa mu'min, ya, dan dia dalam keadaan beriman. Nah, di sini Allah terangkan wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Ya, jadi amal soleh ini bisa bermanfaat ketika memang amal soleh tersebut dilaksanakan dalam keadaan beriman. Dan orang-orang kafir, mereka juga melakukan amal soleh, tetapi mereka dikatakan syarrul bariyah. Kenapa? Karena mereka beramal tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang prioritas, yang diprioritaskan di dalam mencari yang harusnya kita pelajari adalah yang berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah berkaitan bagaimana tata cara ibadah kita yang baik dan benar di dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan tentang masalah fikih ibadah. Kemudian setelah itu ya tentunya ya di antara ilmu yang wajib juga kita pelajari adalah yang berkaitan tentang masalah adab dan akhlak para penuntut ilmu. Karena dengan kita mempelajari adab, kita mempelajari akhlak, itulah jalan yang akan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan dan meraih ilmu yang baik, yang berkualitas. Baik, itu saja. Ya, barakallahu fiikum. Kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan ikhwan dan akhwat yang sudah hadir. Semoga apa yang sudah kita laksanakan tercatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa wafaqakumullah li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Ustaz.